Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan membaca renungan yang terambil dari Daniel 6 ayat 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua sehingga kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan pimpinlah kami sehingga kami pun boleh mengerti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki belajar PJJ ini pada tahun 2021 Januari tanggal 14. Nah, sebelumnya kita ke belakang itu sudah beberapa bulan menghadapi PJJ dan kita merasakan mungkin bosan dan segala macam. Tetapi itu harus kita patuhi, harus kita laksanakan demi kesehatan kita bersama. Nah, sebelumnya mari kita akan memuji nama Tuhan, menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, baiklah, Ibu akan bacakan Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ibu ulangi sekali lagi. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Beskip, sudahkah kamu meneladani Daniel? Daniel adalah seorang yang taat, berdoa, tekun, dan selalu setia. Nah, meneladani itu apa? Yaitu mencontoh sikap dan tingkah laku Daniel, di mana sehari-hari dia itu melaksanakan tugas dan pekerjaannya, tetapi dimulai dengan selalu berdoa. Nah, memang tidak mudah untuk melakukan itu semua, tetapi Daniel melakukannya karena merasakan bahwa berdoa adalah suatu bagian nafas dari orang-orang percaya, sehingga kita pun boleh merasa tenang dan nyaman. Nah, Beskid, Ibu punya satu cerita yang tentang seseorang yang memang rajin atau tekun berdoa, yaitu seorang prajurit Amerika yang sedang berperang pada saat di medan perang. Ketika dia di hutan, berarti yang namanya prajurit itu semuanya serba dibawa, artinya yang dibawa itu persenjataannya, dan prajurit juga harus siap menghadapi serangan dari musuh, di mana musuh dan di mana yang harus dia bersembunyi. Nah, pada saat dia di hutan, dia tersesat, dia tertinggal oleh rombongan yang lainnya. Lalu dia untuk mencari teman-temannya, teman-teman prajuritnya, dia kehilangan jejak. Tetapi ketika dia akan menyusul teman-temannya, dia melihat banyak sekali musuh-musuh yang sudah mulai mendekati. Lalu dia merasa was-was, tapi di dalam hatinya mohon, aduh bagaimana nih teman-teman, di kontak juga nggak ada, lari ke sana, lari ke sini juga tidak menemukan. Dia berdoa di dalam hati, aduh Tuhan tolong, harus bagaimana saya ini?
Lalu dia lari ke sana, tapi ternyata musuh itu sudah ada di hadapannya. Dia menemukan sebuah gua yang kecil, lalu dia cepat masuk ke situ dan dia juga berdoa, Tuhan tolonglah saya, apa yang harus saya lakukan. Tetapi dia juga berpikir kalau seandainya musuh itu pasti akan mencari atau melihat atau mengontrol semua gua-gua yang ada di sekitar situ, bagaimana caranya. Lalu dia juga makin tekun berdoa, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, harus bagaimana, lindungilah saya berjanji kalau saya selamat, saya akan melayani Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan saya akan laksanakan, selamatkanlah saya dan teman-teman saya. Nah, ketika dia sedang berada di dalam gua, dia melihat banyak tentara musuh lari-lari mencari ke sana kemari, lalu musuh-musuh tersebut memeriksa gua-gua tersebut. Dan dia makin deg-degan ketika musuh makin mendekat. Tetapi dia juga melihat pas ketika mulut gua itu begitu ternganga lebar, dia melihat ada laba-laba. Laba-laba membuat sarang. Tapi dia berpikir, aduh, laba-laba itu kan rentan hanya semacam benang-benang. Aduh, gimana? Harusnya mah Tuhan tolong berikanlah batu yang besar untuk menutup mulut gua tersebut. Dan laba-laba itu begitu cepat membuat sarangnya dan tertutup semua mulut gua tersebut. Tetapi dia juga masih perasaannya was-was. Aduh, ini pasti kelihatan karena namanya juga sarang laba-laba. Nah, datanglah musuh-musuh yang begitu banyak dan memeriksa tersebut. Tapi ada satu orang musuh itu yang kata, sudahlah, gak usah diperiksa ke dalam, karena kalau di dalam gua ini banyak sarang laba-labanya, gak mungkin orang tersebut masuk, dan ini pasti sudah lama, gak mungkin orang tersebut masuk. Kalau seandainya masuk pasti rusak. Oh yaudah, maka musuh itu pun pergi dengan santainya. Dan di situ si prajurit tersebut sambil tetap berdoa dan aduh, puji Tuhan, ternyata hanya sarang-sarang laba-laba, tapi kalau Tuhan sudah berkenan, dia diselamatkan. Di situ dia berdoa lagi mengucap syukur. Tuhan, terima kasih bahwa saya sudah ditolong. Nah, Beskid di sini Daniel pun sudah memberikan contoh, yaitu kalau Daniel di kandang singa yang begitu banyak singanya, tetapi Tuhan menolong sehingga singanya tidak mau untuk menerkam. Nah, disitulah kuasa doa. Maka marilah kita harus percaya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, doa adalah segala-galanya, dan Tuhan akan mendengar jika doa kita dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini Tuhan juga berfirman bahwa janganlah takut, ya, karena Tuhan akan tetap menyertai, itu janji Tuhan, dan sampai sekarang pun tetap masih relevan, ya. Nah, di sini Beskid, maukah kamu meminta ampun kepada Tuhan? Karena apa? Kita juga banyak dosa, semua orang itu berdosa. Nah, dosanya apa? Banyak macam-macam, karena sudah dosanya turunan dari Adam dan Hawa juga kita berdosa, sehingga Tuhan pun mau rela datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara disalib di Golgota. Nah, mari kita memohon ampun kepada Tuhan, tapi memang ada kelemahan kita sebagai manusia, malas berdoa, betul nggak? Kadang mau tidur, aduh ngantuk, udah langsung tiba-tiba aminnya besoknya. Atau kita ketika mau makan, mau berdoa, udah keburu lapar, langsung makan. Nah, karena kita sering menyepelekan doa. Nah, mulai sekarang marilah kita jangan lupakan doa dan teladanilah Daniel, ya. Anak-anak, mari kita berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih bahwa Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan, dan biarlah juga Tuhan kami boleh belajar dari seorang prajurit yang tekun berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Begitu juga biarlah kami juga boleh mencontoh cerita Daniel juga, Daniel yang selalu tekun dan setia kepada Tuhan. Janji Tuhan tidak akan hilang dan selama-lamanya tetap hidup.
Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga dimampukan kami, sehingga kami pun boleh tetap tekun berdoa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, berkati di dalam segala usahanya. Kami juga teringat untuk Bapak dan Ibu guru kami yang mengajar melalui PJJ ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan. Biarlah masa pandemi ini boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin kami untuk selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Anak-anak, selamat belajar dan ingat jangan lupa pesan Ibu 3M ya, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan apa? Yaitu mencuci tangan. Amin.